Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaesang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar. Ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com. Judulnya aja gini. Disoraki satu gedung MPR. Kaesang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, Suara.com menggambarkan bahwa Kaesang disoraki satu gedung MPR. Satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan. Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaesang, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan Suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk, bad journalism. Ya taruhlah bukan keseluruhan Suara.com-nya yang bermasalah. Jujur saja saya masih sering baca berita-berita yang mereka tulis. Google juga sering menampilkan berita-berita mereka dalam deretan konten yang direkomendasikan. Tapi kualitas jurnalistiknya seperti saya bilang buruk. Dalam tulisan yang kali ini saya rujuk, perbendaharaan kata-katanya luar biasa buruk dan penggambaran situasinya sungguh menyesatkan. Pertama yang tadi itu, masa sih mereka bilang disoraki satu gedung MPR? Mereka lantas menulis bahwa ketika wajah Kaesang, Kahiyang, serta Bobi Nasution disorot kamera, memang terdengar suara tepuk tangan, tapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang, seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Suara.com bahkan menulis, Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya, Kaesang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Lebih jauh, tulis mereka, warganet sontak meramaikan unggahan tersebut dengan banyak komentar, termasuk meledek keluarga Jokowi muka tembok, alias tidak punya rasa malu. Ini sih kelakuan jurnalis yang memalukan. Pertama, tentu saja suarakan yang disampaikan hanya sebagian anggota DPR itu bisa terdengar lebih kencang karena gaungnya memang lebih keras daripada sekedar tepuk tangan sopan yang dilakukan sebagian anggota DPR yang lain. Kedua, yang lebih parah adalah mengapa Suara.com menggunakan kata cengengesan terhadap Kaesang. Cengengesan itu bermakna negatif. Sebetulnya yang dilakukan Kaesang adalah tersenyum, sebuah gestur positif untuk menunjukkan dia tidak marah dengan cemoohan itu. Bahwa Suara.com merasa perlu menggunakan istilah cengengesan bisa jadi karena dua hal. Pertama, perbendaharaan katanya memang miskin. Si wartawan bahkan tidak tahu bahwa kata cengengesan itu tidak sama dengan tersenyum. Kedua, si wartawan memang ingin menghina keluarga Jokowi. Bisa jadi sang wartawan adalah kaum pembenci Jokowi yang hari-hari ini menumpahkan segenap kebenciannya karena sang mantan presiden bisa turun dari jabatannya dengan penuh sambutan kasih sayang dari rakyat. Jadi jurnalis ini adalah wartawan yang memang tidak independen, yang berpihak, dan merasa wajib menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Tapi memang inilah yang sekarang sedang diperagakan para pembenci Jokowi. Saya juga dikirimi konten di Twitter X yang diunggah seorang mantan pendukung Jokowi yang sejak Pilpres kemarin sudah pindah gerbong menjadi pembenci Jokowi. Dia ini dulu bahkan sebenarnya memperoleh banyak rezeki berkat dukungannya pada Jokowi. Dia ini jago mengorganisir para aktivis media sosial untuk jadi pasukan propaganda pembela Jokowi. Tapi mungkin karena soal rezeki ini pula,
dia kemudian memutuskan menjadi aktivis gerbong pro Ganjar anti Jokowi. Dia bahkan menyeret banyak influencer dan buzzer untuk bergabung dengannya. Akibatnya, yakini dia terpukul sekali dengan kemenangan Prabowo dan pengeluh-eluan Jokowi. Ini yang terasa sekali di konten Twitter X-nya. Pada hari pelantikan Prabowo, dia berfoto dengan mengenakan kaos dengan tulisan Korban Mulyono di bagian punggungnya. Di caption dia menulis, "Hari ini pakai kaos Korban Mulyono, beli di Tokped sekalian untuk bantu ICW. Yang mau pakai juga silakan pesan di Tokopedia." Hasil penjualan produk ini akan digunakan untuk kegiatan kampanye anti korupsi di Indonesia, tambahnya. Selera kritik orang ini rendah sekali. Dia dengan sengaja menggambarkan Pak Jokowi alias Mulyono sebagai tokoh pemimpin yang zalim dan memakan banyak korban termasuk dirinya. Dan sangat memalukan bahwa serangan terhadap Jokowi itu harus digambarkan sebagai aksi melawan korupsi. Kalau dia mau bantu ICW ya bantu sajalah, atau bikinlah kaos yang melawan praktek korupsi. Dengan merendahkan Jokowi, dia menjadi nampak sebagai amatir dan sekedar membabi buta. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan mengenai tentang dari Ade Mando mengatakan Gibran dan Kaisang diteriaki gara-gara PDIP gagal masuk kabinet Prabowo. Nah, teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Itulah yang berlaku bagi keluarga Joko Widodo. Hebat. Sungguh memalukan yang mengakui dewa terhormat di sidang terhormat dihadiri tamu-tamu negara. Sungguh memalukan dan menciderai harga diri bangsa Indonesia di mata dunia ini. Bukan masalah keluarga Jokowi, ini masalah moral dewan yang memalukan. Ketenangan Kaisang, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu dalam menyikapi sorakan orang-orang yang membenci Pak Jokowi dan keluarga besarnya adalah bukti kedewasaan mereka dalam mengelola emosi. Inilah hasil didikan dari sang ayah untuk tidak membalas nyinyiran orang karena tidak ada guna dan tidak ada habisnya. Kelihatan kan mana yang emas, mana yang lumpur. 2 jempol dengan komentar Bung Armando mengenai tentang bentakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, juga yang baik itu yang baik, yang buruk itu yang buruk. Tidak ditutupi sebagai hambanya kita berani menjadi saksi kebenaran walaupun nyawa sebagai taruhan, sebagai musuh sejati. Semoga Mas Gibran bisa membuktikan dari kerja nyata dan berhasil sekaligus Presiden Prabowo bisa membuat identitas Indonesia kembali ke Nusantara. Kebencian yang tidak ada akan habisnya karena Pak Jokowi tidak mau disetir PDIP, Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Dan saya yakin yang sengaja ingin mempermalukan keluarga Jokowi adalah dari PDIP. Tindakan mereka ini justru mempermalukan acara sakral di depan tamu dan undangan negara sahabat, dan para hakikatnya justru wakil PDIP ini mempertontonkan kerendahan akhlak mereka di layakkan keramaian. Katanya orang yang dipilih adalah oleh rakyat yang terbaik, tetapi ternyata tidak punya adab. Bagaimana kita percaya pilihan mereka? Mereka tidak punya adab, kasihan citra wakil rakyat. Yang bilang tuh Partai Dinasti Indonesia, padahal masyarakat cinta keluarga Jokowi loh. PDIP gagal dijadikan Jokowi boneka mereka. Bonekanya Teria Dahlan Dedi Sitorus. Di periode kedua, Pak Jokowi benar-benar mempertaruhkan karir politiknya yang pernah ia ucapkan di awal periode kedua menjabat, yang bunyinya kalau untuk rakyat dan bangsa, saya pertaruhkan karir politik saya. Jalan terus Mas Gibran, jangan pedulikan yang nyinyir, tunjukkan kerja nyata, mayoritas masyarakat mendukung dan mendoakan. Anggota Dewan PDIP tidak beradab, tidak menghargai acara kenegaraan, apalagi ini acara pelantikan presiden. Tapi dari sini kita bisa menilai betapa sakitnya PDIP ditinggal Jokowi. Mereka berani hina, fitnah, ngenyek, merendahkan karena Pak Jokowi itu mencerminkan masyarakat biasa. Rakyat biasa yang biasa menerima itu. Coba Prabowo yang mencerminkan seorang militer, nggak yakin saya pasti bisa mikir 1000 kali mereka berlaku sama. Setuju Bang Ade, banyak media sekarang ini tidak menjunjung tinggi nilai jurnalistik. Mereka demi rating rela
buat framing sampah. Apa gunanya Dewan Pers di negeri ini kalau begini rusak generasi bangsa? 10 tahun begitu lama untuk para membenci, tapi terlalu singkat untuk rakyat mencintaimu Pak Jokowi. Sehat selalu. Yang teriakmu hanya menunjukkan kelasnya sebagai orang kampungan yang sedang mempermalukan dirinya. Institusi DPR atau MPR dan negaranya mengingat di situ hadir juga tamu undangan dari negara dan sahabat. Ngapain mesti dipikirin, yang teriak itu pasti yang kalah, yang menang kalau kubu 202 pasti bukan berteriak itu. Mereka diperintah hadir, kemungkinan besar tugas utama untuk berteriak. Mereka pembenci Pak Jokowi karena nggak diberikan jabatan dan proyek dari Pak Jokowi. Coba kalau diberikan jabatan atau proyek dari Pak Jokowi, pasti mereka jadi penjilat. Mereka pembenci Pak Jokowi itu karena orang munafik. Kalau teriak anggota DPR dan PDIP sungguh disayangkan karena itu akan menurunkan citra dan bobot PDIP di mata rakyat. Apalagi ditonton jutaan masyarakat, inilah kader PDIP yang katanya berbudi luhur dan dicintai rakyat kecil. Sebaiknya Pak Prabowo jaga jarak dengan Bu Megawati. Karena terlihat PDIP sudah tidak memiliki bobot, apalagi ke depannya terlihat antipari dengan pemerintah sekarang. Disampingkan itu sifat pendendam, membuat virus negatif di masyarakat yang barangkali bisa menghambat pembangunan jangka panjang. Bagaimana juga Bung Ade Armando memberi judul Gibran dan Kaisang diteriaki gara-gara PDIP gagal masuk kabinet Prabowo, itu juga atas pemikiran Bung Armando. Jadi jika benar sama saja Bung Ade Armando yang kebetulan berpihak sebelah, siapa yang tahu teriakan itu memang atas dasar ketidakterima keterpilihan Gibran jadi wakil presiden. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.